Bahkan dikatakan al-ilmu bila amalin kasyajar bila thamar. Ilmu itu tanpa diamalkan seperti pohon yang nggak ada buahnya. Ya. Pohon yang nggak ada buahnya, anggap udah pohon nggak ada buahnya, anggap sedaun-daunnya juga jelek. Seakan-akan tidak ada manfaat itu pohon. Ya jauhnya juga kering. Dia tidak membawa buah buat kita. Dia juga nggak rindang, nggak bikin adem, nggak bisa. Kita mau ngadem di sana nggak bisa. Itu tidak ada manfaat. Seperti itu juga kalau ada satu orang mondok, dia belajar ilmu agama, dia tidak mengamalkan ilmunya, sama dia seperti pohon tadi, nggak ada manfaatnya sama sekali. Pohon tadi diambil buahnya nggak bisa, orang mau ngadem di sana nggak bisa juga. Ya, orang tadi dia mondok lama-lama, tapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya, nggak ada manfaatnya. Ya, nggak ada manfaatnya. Akan tetapi ketika dia mau mondok, dia mengamalkan ilmunya, melawan hawa nafsunya. Setan godain dia lawan. Setan enggak mau lah. Aku enggak mau nurutin engkau. Lebih baik aku nurut Rasulullah. Aku nurutin engkau, ntar aku tidak mendapatkan ridhonya Allah, aku tidak mendapatkan ridhonya Rasulullah. Terus dilawan setan itu. Setan, sudah kamu berhenti aja di pondok ngapain? Sumpah makannya sulit, tidurnya. Udah pergi kamu setan. Ini jalan kebaikanku sini. Jalanku ini, inilah jalannya para ustaz-ustaz. Jalanku ini, inilah jalannya para kiai. Jalanku ini, inilah jalannya para ulama. Inilah jalannya para nabi. Ini jalannya Rasulullah. Ngapain aku ikut jalanmu? Gak mau, sudah pergi sana setan. Jangan ganggu-ganggu aku sudah. Aku ingin di jalan ini. Walaupun pedih di sini, tapi gak apa-apa. Ini yang bisa mengundang ridhonya Allah kepada aku. Ini yang bisa mengundang ridhonya Rasulullah kepada aku. Jadi jangan ganggu-ganggu aku. Dapat ilmu diamalkan, dapat ilmu diamalkan. Orang kita dapat ilmu mengamalkan, dikatakan man alima wa amila alamallah wa ilman ma'lam ya'lam. Barang siapa yang mengetahui satu ilmu dan dia mengamalkan ilmu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepada orang tersebut ilmu yang dia tidak pernah belajar. Seperti ilmu laduni sudah. Kepengen dapat ilmu laduni, dapat ilmu langsung diamalin. Dapat ilmu di kelas, faedah ini, keluar langsung diamalin. Di situ caranya biar kita bisa mendapatkan ilmu laduni, mendapatkan foto di situ. Ya, usahakan dapat ilmu diamalkan. Sampai nggak dapat ilmu, kita punya ilmu nggak diamalkan, itu sangat-sangat bahaya. Makanya Rasulullah sangat takut sampai bilang, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha, dan daripada hati yang tidak khusyuk. Hati yang tidak khusyuk bagaimana? Hati yang kotor. Rasulullah takut pada hati yang kotor tersebut. Ini Rasulullah aja takut, yang hatinya bersih. Gak ada manusia lebih bersih hatinya dari Rasulullah. Rasulullah masih takut, apalagi kita. Nah, kita harus jaga juga nih hati. Kita lebih gampang hati kita untuk kotor. Kalau nggak dijaga hati, brutal hati. Iya, dijaga. Mau berburuk sangka sama orang dijaga, seudon sama orang jaga, nggak jadi. Iya, dijaga hatinya, jangan sampai sombong. Jangan sampai kita gunakan hati kita buat hal-hal yang mengundang murkanya Allah. Kita gunakan hati kita dalam tidak baik, terus dibersihkan hati kita. Gak seudon sama orang, terlalu husnudon sama orang, senang sama orang, nggak meremehkan orang, nggak memandang orang dalam kejelekan. Terus dijaga hatinya ya. Sampai dikatakan di dalam Zubat juga, wa inna abada qulubin nasi min rabbina rahimin qalbun qasi. Hati itu ada juga hati-hati yang sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Jauh hati tersebut dari rahmatnya Allah, jauh dari mahfiratnya Allah, jauh dari pandangan Allah, jauh dari nadronya Allah. Ini hati tersebut. Hati yang bagaimana? Lain abada qulubin nasi min rabbina rahimin qalbun qasi. Hati yang kotor tadi. Hati-hati. Kalau sudah hatinya kotor, maka jauh dari Allah. Kalau dia jauh dari Allah, sedih kita. Kita punya masalah, problem dalam kehidupan kita, sulit kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita butuh uang,
tapi hati kita masih kotor, sulit kita mendapatkan rezeki dari Allah. Kita lagi mendapatkan musibah yang besar, tapi kita tidak di hati kita tidak dekat dengan Allah, sulit juga kita untuk mendapatkan solusi dari Allah. Jadi usahakan hati selalu bersih, ya. Wa min nafsin la tasba, daripada nafsu yang tidak puas. Ini nafsu bahaya ya. Wa inna nafsal amaratun bisu, nafsu kita ini selalu ngajak kejelekan. Ya, kepengen HP, kepengen ini, maksiat. Ini nafsu harus dilawan terus. Nggak mau maksiat, nggak mau ini, buat apa, pengen HP buat apa, HP di motor buat apa, motor gini. Nafsu terus dilawan, karena nafsu selalu ngajak kita dalam kejelekan. Wa min da'watin la yustajabu laha, daripada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang ke-8 ya. Al-faslu salis, bab yang ketiga, fi dhahabil ilmi wal ulama, di dalam perginya ilmu dan ulama. Al-haditsu tsami, hadis yang ke-8. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asratis sa'ah, sesungguhnya daripada tanda-tandanya kiamat. Pengen tahu tandanya kiamat ini? Dikasih tahu sama Rasulullah, hati-hati. Apa itu tandanya kiamat? An yurfa'al ilmu, diangkatnya ilmu. Ya. Wa yadharul jahlu, nampaknya kebodohan, banyak orang-orang bodoh. Wa yafsu zina, tersebarnya banyaknya zina. Wa yafsulah, dan tersebarnya atau banyaknya zina. Wa yusrabal khamru, dan diminumnya minuman keras. Khamr, diminumnya minuman keras. Wa yadhhabar rijalu, dan meninggalnya orang-orang laki. Orang laki banyak yang meninggal. Wa tabqan nisa'u, dan masih tersisa banyak orang-orang perempuan. Masih tersisa banyak orang-orang perempuan. Hatta, sehingga yakunu li khamsina imra'atan, sehingga 50 orang perempuan, goyimun wahid, sebanding dengan satu orang laki-laki. Sebanding dengan satu orang laki-laki. Ya. Ini salah satu daripada tanda-tandanya kiamat. Inna min asratis sa'ah, salah satu daripada tandanya kiamat dikatakan sini, anyur fa'al ilm, diangkatnya ilmu. Ya, diangkatnya ilmu itu di dalam hadis disebutkan juga innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibadi, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Ya. Salah satu daripada tandanya kiamat, ditariknya ilmu. Ditariknya ilmu maksudnya apa? Bukan ditarik ilmu begitu saja. Ditariknya ilmu maksudnya dengan diangkatnya mereka para ulama, meninggalnya para ulama. Nah, itu makanya harus semangat terus. Selagi pondok-pondok masih rame, insya Allah masih lama kiamat. Tapi kalau kita pondok-pondok mulai sepi, nggak ada pondok, nggak ada pesantren, ulama-ulama udah pada meninggal semua. Nah itu bahaya. Makin dekat kiamatnya, makanya harus berangkat dari diri kita sendiri. Jangan kita nyuruh orang lain.
harus berangkat dari diri kita sendiri. Saya harus terus belajar agama. Ya, walaupun umpama kita nggak bisa mondok, kita belajar sekarang. Alhamdulillah dengan adanya Dalwa TV. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggampangkan urusan Abu Yahya Habib Zain Baharun. Menguatkan beliau, mengabulkan hajat beliau, menyenangkan beliau, mengabulkan doa-doa beliau, memberikan beliau sehat walafiat, panjang umur ya. Keluarganya semua diberikan panjang umur, sehat walafiat. Khususan ibunda Abu Yahya Habib Zain Baharun diberikan sehat walafiat, panjang umur semuanya. Sangat berterima kasih kita. Iya, dulu sulit kita mau belajar, mau ke kampung dulu. Karena mau buka YouTube nggak tahu ustadznya siapa ini. Takut kita mau belajar. Dengan ada Dalwa TV udah aman. Nggak perlu kita ragu. Nah, ini jasanya sangat besar sekali Abu Yahya Habib Zain Baharun. Sangat-sangat berterima kasih kita. Ya, mudah-mudahan disenangkan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kan ya, lagi banyak pesantren, banyak yang mondok, banyak ulama, insya Allah masih aman. Jauh kita dari kiamat ini. Kembali tadi, harus berangkat dari diri kita. Ya, kalau kita nggak bisa mondok, ikut di TV-TV ini, TV Dalwa terus, pegangin terus. Yang penting saya tetap jadi santri. Walaupun saya punya anak 5, walaupun saya sudah punya cucu, tapi tetap saya harus jadi santri. Ya. Yang mondok terus tambah semangat. Jangan kendor. Ya, terus semangat, harus banyak ustadz, harus banyak santri. Semakin dunia ini masih banyak santri, masih banyak ustadz, masih banyak para ulama, insya Allah masih jauh kiamat tersebut. Ya, kebalikannya apabila santri sudah mulai menipis, ulama sudah mulai banyak meninggal, maka situ dekatnya kiamat nanti. Sekarang kita lihat sendiri, banyak ulama-ulama di Indonesia yang tahun-tahun ini sudah banyak yang meninggal. Ada berapa puluhan sudah yang meninggal. Nah, kalau kita para santri nggak mau semangat untuk belajar bersungguh-sungguh, maka tidak ada yang menggantikan ulama-ulama tadi. Bisa-bisa makin dekat dengan kiamat. Ya, makin dekat dengan kiamat. Tetap kita harus semangat untuk menggantikan mereka yang sudah meninggal. Harus ada semangat 45 istilahnya. Terus belajar ya. Belajar biar dapat ridhonya Allah, belajar biar Allah ridho sama kita, belajar biar Allah gembirakan keluarga kita, biar Allah perhatikan keluarga kita. Ya, itu salah satu daripada tanda-tanda kiamat, yaitu dengan meninggalnya para ulama, ya, orang-orang yang membawa ilmu. Wayadharul jahlu, makin banyaknya orang-orang yang bodoh, orang yang nggak mondok. Sekarang sudah yang mondok sama yang nggak mondok lebih banyak yang nggak mondok. Sudah nggak mondok, kalau masih dia nggak mondok, dia mau belajar ilmu agama di kampungnya dia dengan ustadz kiai di kampungnya, atau dengan lihat TV Dalwa, itu alhamdulillah. Tapi sudah nggak mondok, dia nggak mau belajar ilmu di kampungnya dia. Dia nggak mau lihat TV Dalwa. Nah, itu kan bahaya itu. Itu seakan-akan dia sudah memasukkan dirinya ke dalam jurang kebahayaan, memasukkan dirinya ke dalam jurang kejelekan, memasukkan dirinya ke dalam jurang kehancuran. Karena itu dalam hadis ini yang sangat dimaksud tadi, akan hilangnya para ulama dan hilangnya ilmu dengan hilangnya para ulama, maka harus tetap kita semangat. Dan lanjutnya, wayadharul jahlu, makin banyak orang-orang bodoh, wayafzu zina, zina di mana-mana, wayashrabul khumru, makin banyak orang-orang meminum khamr, ini minuman keras, wayadhabur rijal, makin banyak ulama-ulama pada meninggal, watabqan nisa, ini orang wayadhabur rijal, orang laki banyak yang meninggal, orang laki pada banyak meninggal,
Wattaqun nisa. Orang perempuan masih banyak, terus banyak. Orang lakinya tambah dikit, orang perempuannya tambah banyak. Sampai-sampai dikatakan nanti kelak di akhir zaman dekat-dekat di kiamat itu orang-orang itu 50 banding 1, perempuannya 50, orang lakinya 1. Ya. Sampai dikatakan di zaman itu, di waktu itu orang laki yang tinggal 1 itu, orang laki itu dia tanpa ilmu agama. Dia mau belajar dari mana? Ulama sudah habis. Akhirnya dia nikah dengan perempuan tanpa syariat, tanpa agama, sudah penuh perzinahan, tambah hancur, perzinahan terus tambah hancur. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijauhkan semua daripada zaman-zaman itu. Mudah-mudahan kita meninggalkan semua sebelum memasuki tanda-tanda kiamat, ya. Karena sangat seram sekali, ya. Orang-orang yang hebat saja bisa terjerumus hancur di zaman itu, apalagi kita orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina, maka sudah bisa tidak sulit kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri, ya. Mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga kita dari kemaksiatan, menjaga kita dari murkanya Allah, menjaga kita dari fitnah, ya, digembirakan, disenangkan hidup kita insyaallah semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniya wa kulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah surah Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha